Terakhir adalah seorang sniper dengan ID game 24K. Tapi di sini Chauvin berkata kalau dia tidak kenal orang dengan ID 24K. Tidak sempat berbicara lebih banyak, koneksi mereka lalu terputus lagi. 14K 是谁啊？我不认识啊。小北，刚才跟谁说话呢？你一定要阻止他去看11月22日那场。陆小南，高27班。Keesokan harinya, diperlihatkan Xiaobei dan teman-temannya yang sedang berkumpul di sini. Xiaobei mengatakan kalau dia telah menemukan satu orang lagi yang akan direkrut menjadi tim mereka. Xiaobei mengatakan kalau dia menemukan orang itu di forum Crossfire. Dia adalah pemain solo dan tidak mempunyai tim. Gak pakai lama, mereka pun langsung berangkat ke tempat orang itu. Mas-mas itu ternyata adalah seorang pegawai barbershop. Rambutnya gondrong. Dia bernama Neza, spesialis AK-47, dengan role sebagai racer. Skillnya bisa dibilang di atas rata-rata untuk seorang publik. Dengan diiming-imingi gaji lumayan, dia akhirnya mau bergabung dengan mereka. 打着玩的，难道不想成为职业电竞？1小时20。大哥，你别踩我！ Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Xiaobei langsung OTW ke warnet tempat dia dan teman-temannya janjian. Karena tim mereka sekarang sudah pas 5 orang, mereka berencana mabar untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing dan kerjasama antara mereka. Namun ayahnya dari awal tidak setuju anaknya berkarir di bidang e-sport. Ternyata udah menunggunya di luar gerbang sekolah. Tapi berkat tekadnya yang udah bulat, dia berhasil menggocek mobil ayahnya dan langsung kabur meninggalkannya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memulai permainan. Karena di sini Xiaobei yang lebih dulu riset tentang skill dari teman-temannya. Maka dia yang menentukan strategi penyerangan. Dan ternyata, kelima anggota musuh berada di titik A, tempat yang dijaga Jiayi atau Pandora, dan Neza. Xiaobei yang berada di titik B langsung melakukan rotasi. Namun di sini Neza langsung memperlihatkan skillnya dengan melancarkan aksi solo rush. 你们看看他啊，这键盘是哪吒不会。哦。 Dia dengan mudah mendapatkan triple kill dan di saat yang tepat, Xiaobei datang dan menyingkirkan 2 orang lainnya. Lalu saat break pertandingan, Cheng Ho menanyakan nama dari tim baru mereka. Di sini Xiaobei langsung mengusulkan nama Continue. Continue 战队。 Diambil dari gelang yang diberikan kakaknya waktu dia masih kecil. Dan juga dengan semangat ingin melanjutkan cita-cita kakaknya sebelum almarhum. Anggota lainnya pun setuju dan mulai saat itu tim Continue resmi terbentuk. 很霸气，我同意了。 Lanjut, saat mereka ingin memulai babak kedua, di sini ayahnya datang untuk menjemput Xiaobei pulang. Dengan berat hati, Xiaobei akhirnya meninggalkan teman-temannya. Di dalam mobil, Xiaobei lalu menghubungi Cuge. Dia menuduhnya telah memberitahu ayahnya kemana dia pergi. Karena sebelumnya, Cuge diberitahu kalau dia ingin ke warnet menyusul teman-temannya. Di sini Xiaobei juga menyinggung Cuge sebagai orang yang caper karena kurang kasih sayang orang tuanya. Merasa tidak terima, Cuge lalu memblokir nomornya Xiaobei. Xiaobei begitu sampai di rumah, dia juga menuduh ibunya membocorkan rahasia warnet tempatnya biasa bermain. Namun di sini, ibunya berkata kalau sebenarnya ayahnya lah yang mencari tahu di mana keberadaan warnet itu. Ternyata ayahnya adalah seorang polisi dan dia telah memerintahkan seluruh warnet yang ada di sana menghubunginya ketika melihat Xiaobei datang. Di sini Xiaobei merasa bersalah kepada Cuge karena telah menuduhnya dan berkata sesuatu yang agak berlebihan kepadanya. Dia lalu memutuskan untuk menemuinya dan untuk menebus kesalahannya, dia memberikan semua catatan yang diperlukan Cuge untuk belajar. Beralih ke Chauvin yang sedang ditelepon oleh Anlan, karena panik ada orang yang menggedor kontrakannya. Nggak pakai lama, Chauvin langsung pamit dari kerjaan dan bergegas pulang. Ternyata orang itu adalah Sue. Tujuan utama Sue ke sana adalah untuk mengambil KTP-nya yang ketinggalan dan memberitahukannya kalau dia udah bergabung dengan tim dinasti dan berencana untuk mengikuti turnamen nasional. Lanjut, besoknya kebetulan Chauvin ditugaskan atasannya untuk turun ke lapangan saat sedang negosiasi ke warga. Tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh dan membuat babi-babi itu kabur. Dia lalu melihat babi yang masih kecil berlari bebas keluar.
Di sini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar, tapi dia bisa memilih untuk bebas daripada hidup terkurung di dalam kandang. Karena mendapat ilham, dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player. Keesokan harinya Xiaofeng janjian bersama teman-temannya di warung yang kemarin, kecuali Sui yang sekarang sibuk latihan sama tim dinasti. Di sini dia mencoba meyakini teman-temannya untuk kembali membentuk tim dan melanjutkan mimpi mereka. Awalnya mereka agak ragu, lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin keberuntungan tim mereka. Setelah berkali-kali lemparan, koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama, yaitu win, selalu menghadap ke atas. Merasa itu adalah petunjuk dari semesta, mereka akhirnya sepakat membentuk tim OneCoin lagi. Lalu di sini, Qilin merasa kurang mantap kalau Sui nggak diajak. Xiaofeng lalu berjanji kalau dia akan membawa Sui kembali ke tim mereka. Xiaofeng lalu pergi menemui Sui yang sedang latihan bersama timnya yang sekarang. Di dalam game, dia membujuk Sui untuk kembali ke tim OneCoin. Di sini Sui memintanya untuk mengakui kesalahannya kemarin dan berlutut untuk memohon agar dia masuk kembali ke timnya. Memang dasarnya mereka udah teman dekat, Sui akhirnya setuju dan tim OneCoin kembali ke formasi semula. Beralih ke tahun 2019, di sekolah Xiaobei diperlihatkan juga yang kegirangan dapat nilai 37. Dia lalu berterima kasih kepada Xiaobei dan berjanji akan meningkatkan nilainya lagi. Baru sempat kegirangan sebentar, tiba-tiba ketua kelasnya datang dan memberitahu juga kalau dia dipanggil oleh kepala sekolah. Ternyata di sini kepala sekolah akan memberikan SP1 untuk murid-murid yang selama ini nilainya paling rendah di sekolah itu. Namun karena sifat barbar alaminya juga, dia malah menghancurkan tanaman-tanaman milik kepala sekolah di ruangannya. Emosi melihat juga, Pak Kepala Sekolah lalu memintanya untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Xiaobei yang mengetahui dari ketua kelasnya kalau Cuge terancam di DO, langsung menyusul ke ruangan kepala sekolah. Di sini Xiaobei langsung menyelamatkan Cuge. Dia menjamin nilai Cuge akan membaik dan mempertaruhkan dirinya ikut di DO kalau Cuge gagal meningkatkan nilainya. Lanjut keesokan harinya Xiaobei bersama teman-temannya pergi ke sebuah warnet dengan menyamar karena warnet tempat mereka biasa main udah ada intel yang diperintahkan oleh ayahnya. Mereka akhirnya berhasil untuk masuk dan langsung menempati ruangan kosong di sana. Di sini Wang Ke langsung menantang orang-orang yang ada di sana untuk bertanding. Namun ternyata ruangan yang mereka pakai ternyata udah di-booking oleh salah satu tim VIP di warnet tersebut. Tim Continue lalu menantang mereka bertanding dengan kesepakatan siapa yang menang boleh menempati ruangan itu. Dari awal match, tim Continue sudah mendominasi dengan double kill dari Pandora. Dilanjutkan dengan kerjasama Neza dan Xiaobei, lalu diselesaikan oleh Cheng Ho dan Wang Ke yang mendapatkan kill dengan menyingkirkan ketua tim lawan. Hampir terjadi baku hantam karena tim lawan tidak terima dengan kekalahannya. Namun hal itu berhasil dihindari berkat pemilik warnet yang datang dan mengusir mereka. Usut punya usut ternyata pemilik warnet itu adalah salah satu dari anggota tim kakaknya Xiaobei dulu. Mas-mas itu malah memberikan ruangannya secara gratis, begitu tahu kalau tim Continue itu adalah tim Xiaobei. Kembali ke tahun 2008, di mana tim OneCoin juga sudah mulai aktif mencari lawan. Diperlihatkan lawannya kali ini adalah bocil-bocil. Namun karena kekompakannya, mereka berhasil mengalahkan tim OneCoin di babak pertama. Lalu dengan menyusun strategi baru, Xiaofeng berencana mengalahkan mereka di babak kedua. Namun belum sempat menyelesaikan pertandingan, istri dari salah satu anggota timnya datang dan menyeret salah satu anggotanya pulang. Terus tidak berselang lama, temannya yang tadi diseret istrinya tadi datang lagi. Namun di sini dia datang bukan untuk melanjutkan permainan, melainkan untuk berpamitan, karena dia diancam akan diusir kalau masih main warnet bersama mereka. Dan akhirnya tim OneCoin kekurangan satu orang lagi untuk mengikuti turnamen. Setelah kembali ke rumah, Xiaofeng lalu tidak sengaja melihat kertas berisi nama dan alamat sekolah.
Di sini dia langsung teringat akan janjinya kepada Xiaobei kemarin untuk menemui kakaknya. Dia pun bergegas menuju ke sekolah itu. Namun karena orang luar tidak boleh masuk ke sana, dia hanya bisa menitipkan pesan kepada wali kelas kakaknya Xiaobei. 10月22号有场穿越火线比赛，让他去看，就这一点事儿。 Lanjut, saat kembali ke rumah, dia tidak sengaja melihat Anlan sedang mencoba main Crossfire di kamarnya. Melihat hal itu, dia langsung mendatanginya dan mengajarinya bermain. Di sini Anlan berkata kalau dia tertarik mencoba game itu setelah melihat catatan teknis milik Xiaofeng. Menurutnya isi catatan itu mengandung teori-teori matematika yang cukup menarik perhatiannya. Mendengar hal itu, Xiaofeng langsung membawanya ke warnet untuk mengajaknya bermain dan merasakan atmosfer permainannya secara langsung. Setelah dibuatkan ID dan karakternya, Xiaofeng lalu memulai mengajari Anlan dasar-dasar game tersebut. 这跳，空格。 Melihat Xiaofeng yang serius membimbing Anlan, anak-anak warnet di situ langsung menantang mereka berdua bertanding. Tanpa ragu, Anlan langsung menyetujuinya, walaupun di sini dia menembak aja belum becus. Namun berkat kehebatan Xiaofeng, mereka dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak itu. Begitu kembali ke kontrakan mereka, Anlan langsung menodong Xiaofeng untuk merekrutnya menjadi manajer tim OneCoin. Ternyata di sini, Anlan sudah lebih dulu melakukan riset dan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menunjang informasi jika mereka ingin mendaftar di turnamen nasional. Xiaofeng yang cukup kaget melihat hasil riset Anlan pun langsung membawanya bertemu teman-temannya. Namun begitu sampai di tempat nongkrong teman-temannya, Xiaofeng mendapat kabar kalau salah satu temannya yang bernama Aming, dia sedang pergi ke warung dan belum kembali selama 1 jam. Setelah diperiksa dari rekaman CCTV, ternyata terlihat kalau dia telah diculik oleh segerombolan orang dan dibawa dengan mobil. Beralih ke Xiaobei di tahun 2019, diperlihatkan di sini dia berusaha keluar rumah untuk menyusul teman-temannya karena hari ini mereka ada pertandingan yang sebelumnya mereka daftar. Namun di sini ayahnya Xiaobei mengetahui kalau Xiaobei berniat pergi ke warnet, maka dia membawa Xiaobei ke tempat kerjanya dengan maksud untuk mengawasi Xiaobei seharian. Singkat cerita, ayahnya mendapat panggilan untuk turun ke lapangan. Jadi mau nggak mau, Xiaobei harus ditinggal dan kursi rodanya diborgol agar tidak kabur. Namun inilah satu-satunya kesempatan Xiaobei. Xiaobei berusaha keras untuk melarikan diri. Begitu melihat kurir paket, dia langsung meminta nebeng dengan alasan urgent. Dia jalan, dia juga menelpon Cuge dan memintanya untuk menemuinya di kantor kurir itu. Di sini Xiaobei juga memintanya untuk mencarikan kursi roda. Cuge yang agak bingung lalu hanya iya-iya aja. 楚大侠，你现在能不能帮我？我救急了，楚大侠，一定要送到啊！快啊，快啊，快啊！大哥，你什么？那边，前面右转。